teman-teman, ada satu rahasia yang menarik tentang rezeki. Jika mungkin Anda merasa rezeki Anda mulai seret belakangan ini, maka lakukan satu hal menarik ini. Terima kasih teman-teman, Anda masih tetap setia mendukung channel ini. Terima kasih Anda sudah memberi tanda like, Anda sudah subscribe channel ini, sudah membagikan video-video di channel ini kepada teman-teman yang lain. Mari kita berbagi rezeki teman-teman. Saya berbagi rezeki melalui inspirasi, melalui satu pengalaman yang luar biasa. Dan saya ingin Anda merasakan pengalaman yang sama akan rezeki tersebut. Bagaimana kita membuat rezeki kita kembali menjadi lancar. Yang saat ini mungkin merasa rezekinya seret, yang saat ini mungkin maaf kata keuangannya agak sedikit kacau, yang saat ini mungkin bisnisnya agak sedikit terombang-ambing. Apa yang Anda lakukan jika Anda mengalami kondisi demikian teman-teman? Tidak jarang dari kita kemudian mencoba mencari solusi, ya. Nah, saya ingin bagikan satu tips menarik teman-teman, dimana pada saat rezeki kita mulai seret, maka lakukan sesuatu hal ini. Sesuatunya sederhana teman-teman, simple, dan Anda pasti bisa melakukannya. Sesuatu ini adalah rutinitas kita, tiap hari kita lakukan. Tetapi jika rezeki Anda seret, maka Anda harus melakukan rutinitas ini dengan sedikit berbeda. Nah, apa yang saya maksudkan? Yang saya maksudkan adalah bersih-bersih atau beres-beres. Ya, bersih-bersih atau beres-beres. Jika rezeki Anda seret teman-teman, maka tidak perlu panik, Anda tidak perlu cemas. Anda tinggal menaikkan sedikit vibrasi Anda, tambah sedikit energi Anda yang sudah mulai redup. Ketika rezeki Anda mulai seret, maka kita bisa simpulkan ada sesuatu yang tidak beres dengan energi yang Anda miliki. Energi Anda mengalami penurunan. Nah, disitulah rezeki kita juga akan menurun. Naikkan vibrasi Anda. Cukup dengan hal sederhana, yaitu beres-beres atau bersih-bersih. Segera lakukan teman-teman. Maka Anda berangsur-angsur akan menemukan keajaiban yang luar biasa teman-teman. Hal-hal baik akan mulai mendatangi Anda. Ya, kesempatan-kesempatan baik akan mulai terbuka. Rezeki mulai berdatangan. Rezeki nantinya bukan hanya soal uang, tetapi banyak hal, ya, yang menjadi sesuatu yang memang kita butuhkan, itu akan mulai berdatangan teman-teman. Keuangan Anda akan mulai membaik, bisnis Anda akan mulai pulih lagi, ya, dagangan Anda yang awalnya sepi akan mulai ramai lagi, ya. Nah, seperti yang sudah saya singgung, bersih-bersih atau beres-beres yang kita lakukan sedikit beda. Sedikit bedanya adalah lakukan kegiatan ini tanpa Anda mengajak orang lain. Jadi harus inisiatif Anda sendiri tanpa Anda harus mengajak orang lain. Tidak perlu Anda melakukan kegiatan yang terlalu besar karena Anda akan mengerjakannya sendiri. Mulai dari yang sederhana terlebih dahulu atau yang kecil. Jika ternyata mungkin keluarga atau saudara yang lain membantu, biarkan, ajak mereka bergabung. Kenapa kita bersih-bersih atau beres-beres teman-teman? Ternyata dengan kita bersih-bersih atau dengan kita beres-beres, di situ ada energi positif yang mulai muncul lagi dalam diri kita. Vibrasi kita mulai naik teman-teman. Getaran energi kita mulai naik. Rezeki itu berada pada getaran yang positif. Dengan Anda bersih-bersih atau beres-beres, maka Anda sudah mulai menaikkan vibrasi Anda. Anda tengah mengalahkan yang namanya rasa malas atau rasa enggan, di mana rasa malas atau rasa enggan ini akan menyedot energi Anda. Malas ini merupakan energi negatif teman-teman, dan malas ini adalah salah satu biang kerok dari terhambatnya rezeki kita atau seretnya rezeki kita. Dengan Anda mau bersih-bersih tanpa Anda disuruh atau tanpa Anda mengajak orang, alias inisiatif Anda sendiri, maka Anda sudah mengalahkan kemalasan itu. Ya. Nah, mungkin Anda bertanya, Mas, boleh nggak sih bukan bersih-bersih, bukan beres-beres, tapi mungkin kegiatan yang lain yang lebih ekstrim, yang betul-betul lebih menantang? Mungkin bisa Anda coba teman-teman, silahkan. Tidak ada salahnya Anda mencoba.
Tetapi sejauh yang saya pelajari ketika kita beres-beres atau bersih-bersih, selain kita mengalahkan yang namanya rasa malas, ternyata di situ ada 3 hal penting, di mana 3 hal penting ini teman-teman menjadi satu hal yang sangat berpengaruh terhadap rezeki. 3 hal itu adalah syukur, kemudian ikhlas, dan bahagia. Yang saya tangkap dari hubungan antara bersih-bersih atau beres-beres dengan rezeki adalah adanya sesuatu yang berubah lebih baik. Ya, ibarat gambar itu ada before dan ada after. Ada sebelum dan sesudah. Sebelum Anda bersih-bersih, mungkin lingkungan Anda kotor. Kamar Anda, ruangan Anda mungkin kotor. Isi kulkas Anda mungkin kotor, ya. Lemari Anda mungkin berantakan. Mobil Anda mungkin kotor, mungkin interiornya kurang rapi, atau hal lain teman-teman. Intinya, ketika Anda sudah melakukan kegiatan bersih-bersih atau beres-beres, Anda akan melihat perbedaannya antara sebelum dan sesudah. Nah, ketika Anda sudah memperoleh hasil dari aksi atau kegiatan bersih-bersih atau beres-beres Anda, maka di situ akan muncul banyak energi positif. Hati Anda akan menjadi senang. Ya, selesai Anda bersih-bersih, hati Anda pasti akan menjadi senang. Kenapa? Karena kondisinya lebih baik. Ada rasa plong, ada rasa lega. Dan di situ akan muncul rasa syukur Anda. Anda akan mulai memperoleh ketenangan. Ya. Nah, kenapa saya katakan di awal Anda bersih-bersih bukan karena perintah atau Anda tidak perlu mengajak orang lain? Sebab dalam melakukan kegiatan ini Anda harus ikhlas, teman-teman. Ikhlas lakukan. Bukan karena Anda disuruh oleh mungkin pasangan Anda, disuruh oleh istri Anda, "Pak, besok bersih-bersih." Bukan, tetapi inisiatif Anda. Dan itu harus Anda kerjakan dengan ikhlas. Itu 3 unsur sudah masuk dalam kegiatan bersih-bersih Anda. Rasa syukur, rasa ikhlas, dan rasa bahagia. Rezeki itu teman-teman tidak bisa terlepas dari ketiga hal ini. Ketika rezeki Anda seret, rezeki Anda mungkin mampet, maka silahkan Anda bisa koreksi ketiga hal ini. Apakah rasa syukur Anda itu relatif rendah? Anda mungkin jarang bersyukur, atau bahkan mungkin tidak pernah bersyukur. Kemudian ikhlas. Apakah keikhlasan yang Anda miliki itu relatif rendah? Apa-apa mungkin Anda pamrih, apa-apa mungkin Anda perhitungan. Ini akan menjauhkan rezeki Anda, akan membuat rezeki Anda seret. Kemudian bahagia. Anda juga harus periksa, apakah sejauh ini hati Anda bahagia? Hubungan Anda dengan pasangan apakah bahagia? Dengan keluarga apakah bahagia? Jika ternyata Anda kehilangan kebahagiaan, maka Anda tidak perlu heran jika rezeki Anda mulai goyang. Rezeki Anda mungkin mulai naik turun, mulai seret, ya, mulai kacau. Kadang ngalir, kadang enggak, bahkan mungkin mampet. Jika ini Anda alami teman-teman, maka sekali lagi segera perbaiki ketiga hal tadi. Syukur Anda, kemudian keikhlasan Anda, dan juga rasa bahagia Anda. Nah, bersih-bersih atau beres-beres ini mampu mewakili 3 hal tadi. Percaya teman-teman, jika Anda melakukannya dengan penuh syukur, dengan penuh keikhlasan hati, dan dengan penuh kebahagiaan, rezeki Anda akan mulai mengalir kembali. Ya, akan mulai mengalir kembali. Jika Anda jeli, jika Anda peka, Anda bisa melihat di sekitar Anda orang-orang yang relatif hidupnya bahagia, penuh keceriaan, rezekinya pasti lebih oke, rezekinya pasti lebih lancar dibandingkan mereka yang maaf kata banyak ngeluh, bawaannya marah-marah melulu, ya, emosian, serba serampangan, tidak sabar. Nah, itu beda teman-teman. Anda bisa melihat di sekitar Anda beda, ya. Kemudian juga orang-orang yang pamrih itu justru jauh dari rezeki. Hitungan melulu. Apa-apa dihitung, apa-apa dilihat imbalannya sesuai enggak nih?
Menguntungkan enggak nih? Akhirnya Anda kehilangan yang namanya rasa ikhlas. Ketika Anda sudah kehilangan rasa ikhlas, rezeki itu enggan. Hal ini erat hubungannya dengan sedekah, teman-teman. Jika Anda bersedekah, Anda tidak ikhlas, Anda tidak akan mendapatkan berkah. Rezeki Anda pun juga akan begitu-begitu saja. Meskipun Anda setiap hari Anda bersedekah, hari ini mungkin Anda bersedekah 10.000, besok Anda naikkan, besoknya lagi Anda naikkan biar rezeki Anda menjadi banyak, biar berkah Anda melimpah. Tetapi jika Anda tidak mempunyai yang namanya rasa ikhlas dalam bersedekah tadi, ya sedekah Anda akan berlalu begitu saja, hanya sekedar pemberian, tetapi tidak memiliki makna, tidak memiliki energi, tidak mampu mendatangkan berkah. Sebab berkah itu hanya akan mendatangi orang-orang yang memiliki hati yang ikhlas. Oleh karena itu, rahasia terbaik dari bersedekah adalah rasa ikhlas. Bukan pada besarnya berapa banyak yang Anda sedekahkan, bukan. Anda sedekah 100 juta pun jika Anda tidak ikhlas, itu bukan sedekah yang baik, bukan. Daripada Anda sedekah 100 juta pun tetapi Anda tidak ikhlas, ya lebih baik 100 juta buat modal dagang, akan bisa mendatangkan keuntungan. Ya, tetapi jika Anda ikhlas, sedekah Anda akan berubah menjadi berkah. Berkah itulah yang kemudian kita sebut sebagai rezeki. Nah, oleh karena itu teman-teman, dengan kegiatan bersih-bersih atau beres-beres, ini akan memancing dan memicu energi Anda menjadi lebih baik. Ibarat lampu itu nyalanya akan menjadi lebih terang. Ya, itu simpel teman-teman. Segera pokoknya jika Anda merasakan rezeki Anda seret, lihat 3 hal ini. Syukur Anda seperti apa? Keikhlasan Anda seperti apa? Rasa bahagia yang Anda miliki seperti apa? Ya, perbaiki ini dengan cara sederhana. Bersih-bersih atau beres-beres. Mas, lingkungan saya selalu bersih. Lingkungan saya itu selalu beres karena saya punya pembantu. Jadi ada asisten rumah tangga, ada tukang kebun. Jadi semuanya sudah beres. Ya rezekinya mungkin untuk mereka, untuk tukang kebun itu, bukan untuk Anda. Jika Anda ingin rezeki Anda mengalir lancar, pulih lagi rezeki Anda, ya mulailah teman-teman dengan memperbaiki 3 hal tadi. Apakah hanya dengan bersih-bersih? Tidak. Banyak kegiatan teman-teman yang bisa Anda lakukan. Yang penting kegiatan itu mampu meningkatkan rasa syukur Anda. Rasa syukur, rasa ikhlas, dan rasa bahagia. Saya pernah mencoba beberapa kegiatan selain bersih-bersih atau beres-beres, yaitu dengan mencangkul. Ternyata efektif juga teman-teman. Namun ini tentunya hanya bisa dikerjakan oleh mereka beberapa orang yang memang situasi kondisinya memungkinkan. Orang-orang yang ada di kampung, ya, yang ada di pedesaan, bisa dia mencangkul. Anda yang berada di kota, Anda merantau, tinggal di kos-kosan, apa yang mau Anda cangkul? Ya, tidak mungkin kan? Oleh karena itu, pilihan terbaiknya adalah bersih-bersih atau beres-beres. Sekali waktu Anda bilang ke pembantu Anda atau tukang kebun Anda, hari ini biar saya yang beresin semua. Mamangnya istirahat saja. Bude sama bule hari ini istirahat. Saya biar yang beres-beres. Ya, simpel teman-teman. Jika mungkin Anda kemudian bilang, aduh tapi males, itulah akarnya teman-teman. Ketemu akhirnya penyebabnya rezeki kita seret. Karena ternyata kita males. Itu. Mudah-mudahan bermanfaat teman-teman video ini ya. Ini sharing singkat saja. Boleh Anda praktekkan, silahkan. Kemudian Anda lihat perubahan dalam hidup Anda. Sebelum Anda bersih-bersih, beres-beres, dan sesudah Anda bersih-bersih, beres-beres, rezeki Anda seperti apa? Ingat teman-teman, Anda harus melakukan dengan ikhlas. Artinya ketika Anda melakukan ikhlas, tidak boleh Anda kemudian menunggu-nunggu. Bener nggak nih? Datang nggak nih rezeki? Berubah nggak nih? Awas aja ya, aku sudah bersih-bersih, nggak ada hasilnya. Ya, itu namanya pamrih. Poin ikhlas itu belum Anda miliki. Ya, itu. Jadi harus syukur, ikhlas, bahagia. Ini harus tercipta dari kegiatan Anda bersih-bersih atau beres-beres. Mudah-mudahan bermanfaat teman-teman ya. Senang bisa membagikan tips ini kepada Anda. Saya berharap rezeki Anda juga mulai mengalir lagi, mulai lancar lagi, dan berkah itu atau rezeki itu bisa dinikmati oleh
bukan hanya untuk diri Anda, tetapi untuk keluarga dan untuk banyak orang. Ya, terima kasih sekali lagi Anda sudah menyimak. Terima kasih Anda sudah mendukung channel ini, dan mari kita bersama-sama saling berbagi inspirasi. Kita sambung dengan video-video berikutnya teman-teman. Dan akhir kata, salam sukses dan salam sehat selalu untuk Anda dan keluarga Anda.